Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas C. Nah, di sini saya akan membuat sebuah perangkat atau simulasi perangkat untuk pemenuhan kuis praktikum Internet of Things. Nah, jadi di sini diminta untuk membuat sebuah perangkat monitoring suhu menggunakan ESP32 dan juga dengan komponen tambahan itu ada OLED, buzzer, dan juga lampu LED. Nah, di sini langsung aja ke ESP32. Oke. Nah, di sini udah ada ESP32-nya. Karena tadi ada beberapa komponen tambahan. Itu ada LED 1, terus 2 dan 3. Nah, 3 LED dibuat 3 warna, ini biru, yang ini jadi warna putih. Oke, pertama kita coba sambungin dulu untuk LED-nya. Ini saya taruh sini. Terus putih. Oke. Nah, terus di sini bisa kita sambungin. Udah saya coba giniin aja. Saya balik. Nah, jadi untuk kaki yang melengkung ini itu disambungin ke nomor pin di sini. Contohnya nih yang merah. Saya sambungin ke nomor 5. Terus yang biru ini saya sambungin ke nomor ini aja 17. Terus yang putih ini saya coba sambungin ke ini aja 16. Nah, terus untuk kaki yang lurus ini disambungin ke GND. Nah, ini misal GND yang paling atas dari GND 2. Nah, ini biar sekaligus ini bisa digabung aja. Ini disambungin ke kaki yang ini, terus yang ini disambungin ke sini. Nah, kaki yang merah itu disambung langsung ke GND-nya. Nah, supaya bisa bedain, ini mungkin untuk kabelnya bakal saya ganti warnanya. Ini merah, terus yang ini biru, dan yang ini warna putih. Nah, untuk kabel GND-nya itu saya ganti warna hitam. Ini juga warna hitam. Ini juga warna hitam. Nah, jadi bisa kelihatan beda kabelnya, jadi nggak bingung. Oke, terus itu ada komponen yang kedua, itu kita pakai ini OLED, SSD OLED, taruh sini. Nah, di OLED ini nanti yang bakal dipakai itu cuma 2 pin, yaitu pin SCL sama pin SDA yang ini. Nah, untuk pin SCL-nya itu kita arahin ke pin kabelnya. Oke. Di sini deh. SCL
Ini saya arahin ke pin nomor 22. Nah, kenapa 22? Karena dari ESP ini yang bisa atau yang nyediain buat pin SCL itu cuma nomor 22. Nah, untuk SDA-nya di sini SDA-nya saya pilih nomor 21. 21. Nah, kenapa juga 21? Itu karena untuk SDA-nya itu yang disediain sama ESP-nya itu cuman di nomor 21 aja gitu. Jadi yang nerima atau yang bisa dipakai pinnya itu cuma pin 21 sama pin 22. Gitu. Oke. Geser dikit. Oke. Nah, selanjutnya itu, nah kita kan utamanya ya, ini malah yang utama yang ketinggalan nih. Utamanya kan kita pakai ini buat perangkat untuk pendeteksi suhu dan kelembapan. Nah, tentunya kita bakal pakai DHT. Nah, nih pakai DHT 22 buat sensor suhunya. Nah, untuk DHT ini yang bakal kita pakai itu ada 3 pin, yaitu pin VCC, terus ada pin NC sama pin GND. Nah, untuk GND pastinya kita sambungin ke GND-nya. Ini GND, cari yang dekat. Ini ada GND. Nah, terus untuk pin yang NC, nah pin NC ini bisa ditaruh di nomor-nomor pin yang lain gitu, terserah mau nomor berapa. Nah, tapi sini saya untuk NC nya mau pilih yang 27. Nah, ini nomor 27. Terus untuk pin yang VCC, nah pin VCC ini dia kayak buat nyambungin ke baterainya gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa, saya pilih yang 5 volt. Di sini dihubungin ke yang 5 volt. Oke, ketentuannya lagi. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah buzzer. Oke, kita tambahin dulu buzzer. Nah, di sini buzzer. Nah, di buzzer ini dia ada 2 pin. Ini 2 pin, ini pin yang merah sama kabel kayak apa ya? Kabel bahasanya, kabel, ada kabel yang merah sama kabel yang warna biru. Warna hitam. Nah, untuk kabel yang warna hitam itu bakalan kita sambungin ke ininya, ke LED, karena nanti kan dia bakal nyambung gitu ya, jadi kayak mana ya, bukan ini juga sih, jadi untuk buzzer ini kan ada 2 kabel. Nah, kabel yang merah itu bisa kita sambungin ke pin, dan untuk kabel yang hitam itu bisa kita sambungin ke GND. Nah, ini misalnya ke sini gitu. Nah, GND nya itu boleh sama, jadi sini yang merah saya ambil, taruh di sini misal 4. Ini pin yang keempat. Oke. Nah, untuk kabel yang hitam ini tuh bakal saya sambungin aja ke sini, ke LED-nya gitu. LED ke kaki yang lurus, yang tadi nyambung ke GND, misal ke kaki yang ini deh. Nah, gitu. Oke, untuk membedainnya, kabel yang ini saya kasih warna lain, warna abu-abu. Oke. Nah, jadi ini untuk perangkatnya, untuk bentukan perangkatnya atau simulasinya udah jadi untuk perangkatnya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk
langsung ke codingannya. Nah, sebelum masuk ke setup, tentunya kita bakal pakai beberapa library. Nah, di sini beberapa library yang harus diinstal itu masuk dulu ke sini, library manager. Nah, beberapa library yang diinstal itu antaranya adalah library DHT sensor. Ini ya, DHT sensor library. Nih, terus karena kita juga di sini kan pakai OLED ya. Nah, karena pakai OLED, kita bakal install juga ada Fruit yang GFX. Ada Fruit GFX. Nah, ini ada Fruit GFX library. Nah, sama tentunya satu lagi ada library namanya ada Fruit yang kita pakai ini kan pakainya tadi yang OLED SSD 1306. Nah, jadi SSD pakai yang ini. Jadi kita install juga ada Fruit SSD 1306. Oke. Nah, karena library-nya ini udah kita install, lanjut ke sini ke codingan utamanya. Kita coba untuk coding. Nah, sini kita dulu include DHT yang tadi udah kita install, dht.h. Terus kita include lagi untuk si ada fruitnya. _gfx.h. Oke, terus yang ketiga itu include untuk ada fruit yang 1306. Ada fruit underscore SSD 1306 1306.h. Nah, jadi setelah kita manggil si library-nya, terus kita bakal buat define. Nah, di sini define untuk ukuran si ininya OLED. Nah, jadi ukurannya kita bakal buat define di sini screen width atau lebar. Nah, jadi lebarnya si LCD-nya gitu. Lebarnya di sini kita buat 128. Terus define yang kedua, define screen height EIGHT. Nah, screen height-nya kita buat 64. Oke, nah setelah itu kita masuk ke bagian yang di sini untuk manggil si, bukan manggil ya, kayak kita tambahin ada fluid. Jadi kayak untuk nambahin si parameter untuk si OLED-nya gitu. Ada fruit SSD 1306 OLED. Nah, define yang udah ini ditentuin di atas itu kita jadiin parameter di sini. Jadi screen width, screen underscore HIGHT. Terus di sini kita tambahin wire-nya. Wire-nya itu -1. Oke, koma. Nah, selanjutnya kita bakal masukin juga untuk DHT-nya. Karena ini untuk OLED-nya.
Nah, kita sini bawah masukin yang bagian DHT-nya. DHT, nama DHT. Terus nah tadi DHT-nya itu kabelnya dia nyambung ke nomor berapa yang si NC-nya ini. Kalau dilihat, nah dia kan nyambungnya ke nomor 27. Berarti di sini diisinya 27. Terus koma. Nah, kita pakainya tadi perangkatnya apa? Ini kan perangkatnya sih DHT22. T22. Nah, gitu. Oke, nah selanjutnya di sini kita bakal buat inisialisasi juga buat LED-nya. Kan sini ada 3 LED nih. Kita coba LED integer LED. Nah, LED-nya ini saya buat namanya sesuai warnanya, jadi kayak LED red. LED red. Nah, ini tadi dia ada di nomor berapa? Kakinya. Nah, ini kan nyambung di nomor 5. Jadi dengan 5. Sama juga sama yang lain, kayak LED blue. Sama dengan dia nyambung ke nomor 17, yang putih dia 16, berarti 17. Integer LED white sama dengan 16. Nah, setelah kita ngelakuin inisialisasi, ini ada satu lagi yang perlu diinisialisasi, yaitu buat si buzzernya. Buzzer ini kita buat juga buzzer pin bus. Nah, ini tadi buzzernya dia nyambung ke nomor berapa? Sini nomor 4. Pin bus sama dengan 4. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang setup. Untuk void setupnya, yang buat setup untuk ini saya mau hapus aja yang bawah, jadi kita pakai serial begin yang ini atas aja. Oke, nah selanjutnya di sini kita bakal tambahin keterangan if. Nah, ini kita tambahin keterangan kalau misalnya OLED-nya itu nggak berjalan. Misal OLED-nya nggak ini ya kan, tidak berjalan gitu, jadi dia gagal gitu lah, gagal berjalan. Ini kasih ketentuannya SSD 1306 underscore SWITCH cap VCC OX 3C. Oke. Ya, serial print ln gagal memulai OLED. OLED SSD 1306 misal keterangannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya OLED-nya gagal, itu dia bakal nampilin ini tulisan ini, jadi gagal memulai OLED. Tuh. Tambahin di sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini kita ngasih inisialisasi di atas, kita bakal mulai si DHT-nya itu dengan perintah dht.begin. Nah, di sini. Jadi di sini tuh kayak kita memulai si DHT-nya untuk mulai mulai membaca suhu dan kelembapan di sekitarnya. Tuh. Terus selanjutnya itu kita buat pin mode, itu mode pinnya. Pin mode. Nah, pin mode itu untuk ngatur si LED-nya. Jadi pin mode di sini untuk
semua LED-nya bakal kita buat jadi output, karena kan memang mereka output kan ya, atau hasil yang bakal ditampilin di sininya gitu. Di sini pin mode LED blue juga output, plus pin mode untuk LED white ke output. Nah terus untuk yang selanjutnya itu kita buat juga atau kita setup untuk buzzernya. Di sini kan udah kita inisialisasi nih untuk pin busnya. Nah di sini kita inisialisasi si buzzernya itu pakai LED C attach pin bus, 0. Nah, jadi ini fungsi apa? Jadi ini tuh nyambungin si buzzernya itu ke salah satu channel, itu namanya channel PWM. Nah, si channel itu untuk ngatur buzzernya untuk dinyalain di waktu tertentu gitu, sesuai sama waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini kita mulai si buzzernya itu dengan 0 atau dia nggak berbunyi gitu. Jadi kita mulai buzzernya dalam kondisi yang buzzernya itu mati. Oke. Nah, lanjut setelah itu kita masuk ke bagian void loop-nya. Ini. Nah, di void loop ini kita bakal masukin ketentuan-ketentuan yang ada atau yang diminta sama soalnya. Kayak misal ini, jika suhu sekian, maka buzzernya apa, LED-nya apa, terus yang bakal ditampilin di OLED-nya itu apa, gitu. Nah, di sini yang pertama itu kita bakal inisialisasi dulu untuk temperatur dan juga kelembapannya. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kayak tiba-tiba dimunculin aja gitu. Nah, yang bakal muncul di sini itu bakal kita masukin dulu ke dalam variabel. Nah, di sini kita buat variabelnya itu dengan tipe float, karena pasti dia bakal koma-koma kalau untuk suhu. Nah, di sini kita buat namanya temperatur atau temp untuk Celsius. Temperatur Celsius. Nah, si temperatur Celsius ini dia bakal langsung dibacakan sama si DHT-nya. Jadi DHT ini dia kalau ngebaca suhu itu pasti pakainya Celsius gitu, derajat Celsius. Sementara yang diminta di soal itu ditampilin dalam format Celsius, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Jadi di sini untuk Celsiusnya itu dia langsung dibaca sama DHT-nya. Jadi DHT.read temperatur. Titik koma, ini salah. Titik koma. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita juga buat float temperatur untuk Kelvin. Nah, untuk Kelvin ini kan dia punya rumus sendiri. Kalau rumus Kelvin itu kan temperatur Celsius ditambah sama nilai 273,15. Nah, berarti untuk temperatur Kelvin ini itu adalah rumusnya temp Celsius ditambah 273,15 ini. Nah, koma. Terus untuk yang Fahrenheit itu float temperatur Fahrenheit. Itu untuk temperatur Fahrenheit itu dia temperatur Celsius. Ini rumusnya kan temperatur Celsius dikali 9 dibagi 5 dan ditambah 32. Berarti ini temperatur Celsius dikali 9 dibagi 5 terus ditambah 32. Nah, kayak gini untuk si Fahrenheit. Terus untuk selanjutnya itu ada
kelembapan. Nah, kelembapannya di sini kan humidity, kita pakai hum aja. Hum. Nah, untuk humidity itu bakal dibaca langsung sama si BHT-nya. Jadi langsung aja. Nah, sini. Hum. BHT read humidity. Nah, terus kita mulai masuk ke ini nih, kondisi-kondisinya. Kayak misal kondisi yang pertama itu kan kalau suhunya kurang dari sama dengan 15 Celcius dan kelembapannya kurang dari sama dengan 10. Berarti kita buat di sini if nah, dengan temperaturnya pakai Celcius ya di sini, derajat Celcius. Berarti temperatur yang kita masukin di sini itu adalah temperatur Celcius. If temperatur Celcius kurang sama dengan 15 dan untuk humidity-nya itu kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini untuk diisi kondisinya. Kondisinya apa yang bakal terjadi gitu. Nah, di sini kan dia buzzernya bakal berbunyi berulang kali. LED yang nyala itu LED putih, sama suhu yang ditampilkan di layar OLED itu formatnya Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Sini langsung aja. Ini saya pakai tone. In bass. Nah, di sini saya pakai untuk suaranya itu 1000, jadi supaya nyaring. Terus karena dia berulang-ulang, makanya di sini kita kasih delay. Delaynya nggak usah lama-lama, 100 aja. Terus dia bakal berulang terus nih. Di sini saya buat dia berulang beberapa kali. Ini 2, 3. Nah, sini saya buat jadi 4 kali aja. Jadi dia bakal berulang-ulang gitu. Jadi 4 kali. Setelah 4 kali nanti dia bakal ngulang lagi. Jadi kayak suaranya bakal terus-terusan berulang untuk buzzernya. Nah, lanjut ikon buzzer. Selanjutnya itu kita untuk LED-nya. Nah, LED-nya pakai digital write. Ini digital write. Untuk LED yang merah, LED red, kita buat di sini dia jadi low, mati, karena yang nyala kan cuma putih. Di sini juga digital write LED blue dibuat juga low, dan yang terakhir itu ada digital write LED white. Nah, di sini kita buat height. Jadi dia jadi height gitu. Terus, nah di sini untuk si displaynya. Pertama kita buat layarnya bersih dulu, atau kayak dibersihin dulu gitu layarnya. Pakai OLED clear display. Nah, pakai fungsi ini dia bakal ngebersihin si layarnya. Di situ lanjut, di sini kita bakal set ukuran teks sama warna teksnya. OLED dot set text size. Nah, di sini saya buat ukuran teksnya itu 1. Terus let dot untuk colornya, text color di sini saya pakai white nggak ada. Sama di sini tambahin kursor.
cursor. Nah, selanjutnya itu kita bakal coba ngeset apa aja yang bakal ditampilin di si ini ya, LCD-nya. Untuk di LCD-nya itu pakai perintah OLED.print. Print. Nah, sini kita bakal ngeprint tulisan suhu dalam Celcius. Ini aja. Suhu dalam Celciusnya berapa? Terus OLED.println. Nah, yang atas ini dia pakai print, tapi yang bawah dia pakai println supaya nanti tulisannya nggak nyambung. Jadi dia bisa runtut ke bawah gitu. Jadi tulisannya nanti suhu, terus di samping tulisannya berapa gitu suhunya. Terus ntar dia runtut ke bawah. Kalau misalkan dia pakainya println semua, itu dia bakal misal suhu tulisannya di atas, terus misal 40 derajat gitu. Nah, 40 derajatnya ada di bawah gitu. Jadi kayak nggak enak aja dilihat. Ini println, isinya adalah si temperatur Celciusnya. Ini jangan pakai detik. Temperatur Celcius. Nah, tadi. Terus ya, ini bakal berulang sih. Kayaknya bakal di copy aja. Copy. Ini juga. Nah, oke, yang selanjutnya itu kan Celcius, selanjutnya itu Kelvin. Dalam Kelvin, berarti di sini temperaturnya temperatur Kelvin. Terus ini Fahrenheit. Ini Fahrenheit. Terus di sini untuk kelembapan. Nah, kelembapannya adalah Oke. Terus kita panggil di sini OLED.display. Oke. Nah, ini untuk ketentuan yang pertama itu udah selesai. Mungkin bisa kita coba dulu ya, apakah dia bakal nyala atau enggak. Kalau misalkan suhunya itu di bawah 15 dan humidity-nya di bawah 10. Oke, ada error. Oh, double. Terus ini text color. Oh, salah juga penulisannya. Sama ini salah. Oke, ada beberapa typo. Ini E-nya ada 3. Terus mana lagi tadi? Ini text color, C-nya kecil, kursor setnya hilang. Oke, ini set kursor, text size. Oke. Ya, coba kita running lagi, apakah masih ada yang error. Oke, ini error text color, error lagi untuk colornya. Oke, ketinggalan juga ini setnya. Jadi set, nah ketinggalan set color. Oke.
harapannya nggak error lagi ya, semoga. Oke, masih error. Set text color C-nya gede. Ya. Oke, seharusnya nggak error lagi sih. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya juga dimasukin ketentuan sesuai sama yang di soal. Nah, di sini. Jadi disesuaikan aja sesuai sama yang soalnya minta. Oke, lanjut dulu deh. Sini langsung disalin aja kayaknya. Oke, else. Nah, else if untuk yang kedua itu sini suhunya antara 16 dan 27, lalu kelembapannya itu antara 11 sampai 50. Berarti di sini temperatur Celciusnya itu kurang dari sama dengan 16 dan temperatur Celcius itu kurang dari sama dengan antara 16, berarti lebih dari 16 dan kurang dari 27. Dari 16 ya benar, kurang dari sama dengan 27. Celsiusnya lebih dari sama dengan 16, kurang dari 27. Kelembapannya itu antara 11 sampai 50, berarti lebih dari 11 kurang dari 50. Temperaturnya lebih dari dengan 11 kurang dari sama dengan 50. Terus yang terjadi dia buzzernya mati, lampu yang nyalanya warna biru, dan ini ditampilin di buzzernya mati sama lampu LED-nya nyalanya warna biru. Nah, sini kan buzzernya nyala, berarti buzzernya mati, buat inbusnya jadi 0. Terus lampu biru yang nyala, berarti ini di low, lalu yang ini di high. Di high terus nah ini dia bakal nampilin kelembapannya. Terus lanjut di sini kita buat juga ketentuan yang ketiga, itu ada else if yang diminta itu suhunya lebih dari 27, kelembapannya lebih dari sama dengan 51. Suhunya lebih dari 27 ya, lebih dari 27, dan kelembapannya lebih dari sama dengan 51. Lebih dari sama dengan 51. Kondisinya di sini buzzernya bunyi terus-menerus, dan untuk ya, bunyi terus-menerus dan LED-nya nyala warna merah. Oke, di sini enggak salah toh? Enggak. Sini pin bassnya ini dihapus. Nah, dia bakal bunyi terus menerus. Terus untuk ininya low, yang high.
yang warna merah. Oke, nah untuk yang terakhir itu dia else. Untuk else-nya, dia selain kondisi di atas, buzzer sama LED-nya mati, lalu layar OLED-nya menampilkan tulisan menyala abangku. Oke, berarti di sini tone pin bass-nya ya. Salin aja deh. Oke, nah di sini pin bassnya dibuat 0 karena dia mati, dan untuk LED-nya itu kita buat low semua. Oke, untuk tulisannya, nah tulisannya di sini sisain satu aja. Tulisannya adalah menyala abangku. Nah, begini. Oke ya. Oke, semoga tidak ada error. Oke, save namanya Dwi Agasti C satu. Oke, karena ini udah selesai semuanya, jadi bisa dicoba langsung. Ini apakah akan error atau gimana? Oke, langsung dijalankan. Nah, oke. Jadi ini buzzernya nyala dan lampu yang nyala itu warna merah. Ini buzzernya nyala tapi nggak berulang-ulang, jadi nyala terus warna merah. Nah, kalau dilihat di sini di LCD-nya dia nampilin suhu 36,3 sama kelembapannya itu 51,00. Nah, kalau dilihat dia masuk ke yang ini. Jadi suhunya lebih dari 27 dan kelembapannya lebih dari sama dengan 51. Oke, sini kan ketentuannya lampunya warna merah, terus pinnya atau buzzernya nyala. Nah, di sini. Nah, sini. Jadi buzzernya berbunyi terus-menerus, LED-nya menyala warna merah. Oke, sekarang kita coba untuk kemungkinan yang lain. Itu kita coba untuk yang pertama. Nah, di sini untuk Celsiusnya atau suhu dalam Celsiusnya itu kita coba ganti. Di sini ganti jadi 15 kurang dari 15. Oke, 13,4 dan kelembapannya kurang dari 910. Jadi misal lagi, nah 9. Oke, coba kita jalanin. Nah, jadi dia buzzernya bunyi berulang-ulang, dan untuk lampu yang nyala itu LED-nya adalah yang putih. Jadi LED nyala putih dan buzzernya dia berulang-ulang. Coba kita lihat di sini. Nah, dia buzzer berbunyi berulang kali dan LED yang menyala berwarna putih. Oke. Ini lanjut coba yang kedua. Nah, ini kan dia temperaturnya di antara 16 sampai 27 dan untuk humidity-nya di antara 11 sampai 50. Jadi temperaturnya di atas 16. Kita taruh aja sini 23. Untuk humidity-nya itu di antara 11 sampai 50. Jadi 17 deh. Oke. Nah, dia nggak bunyi buzzernya dan lampu yang nyala itu warna biru. Oke, kita lihat. Nah, di sini buzzernya mati dan lampu LED yang menyala itu berwarna biru. Oke ya, jadi udah sesuai. Dia buzzernya nggak bunyi dan juga LED yang menyala itu berwarna biru. Oke, nah kita coba yang terakhir.
nih. Nah ini kan tadi udah ya di awal. Terus coba yang ini nih, dia yang else, yang lainnya ya. Berarti kita coba misalnya untuk temperaturnya itu di atas 27. Nah misal 37. Terus humidity-nya itu minus deh, coba. Nah humidity nggak ada minus. Untuk humidity-nya misal nggak apa deh, di bawah 10. Nah gini, ini kan nggak ada ketentuan yang masuk ya. Yang ketentuan masuk tadi kan kalau yang dia di bawah 15 kurang dari sama dengan 15, dia yang temperaturnya itu kurang dari sama dengan 15 dan juga humidity-nya itu kurang dari sama dengan 10, itu baru masuk. Nah kalau ini dia nggak akan masuk, jadi ntar yang dia untuk LED sama buzzernya bakal mati dan layarnya bakal nampilin menyala abangku. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi di sini dia LED sama buzzernya itu mati dan untuk tulisan yang di LCD-nya itu dia menyala abangku. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.